tadi gue baca statement dari Erick Thohir, ya bilang melawan Filipina harus menang. Mau nggak mau lah ya. Mau nggak mau. Jadi intinya adalah ya kita harus menang, kasarnya begitu. Ya saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbol. Aja. PSSI perbaiki usia muda. Nah itu kritik. Itu mah nyuruh. Itu mah nyuruh. Mengingatkan. Oh gini. Kalau mengingatkan mah jangan lupa makan ya. Kalau kritik PSSI komodisnya suruh bekerja. Situasi timnas Indonesia semakin sulit dan terjepit setelah kalah dari Vietnam di Piala AFF 2024 kemarin. Dan Indonesia kini menjadi tuan rumah dan akan menghadapi timnas Filipina. Apabila Indonesia kalah di dalam menghadapi Filipina, maka timnas Indonesia akan tersingkir. Berita tentang Coach Sintayong yang mendapat kritikan dari berbagai pengamat sepak bola termasuk Bung Towel. Kata Bung Towel, taktik yang digunakan oleh Coach Sintayong taktik yang sangat biasa-biasa saja sehingga mudah terbaca lawan. Bahkan menghadapi sekelas Laos saja hanya imbang, dan ini sangat-sangat tidak wajar ya apabila timnas Indonesia menghadapi Laos dapat hasil imbang. Kemudian Coach Justin pun juga sangat kecewa dengan timnas Indonesia yang saat ini di Piala AFF yang diisi oleh kebanyakan pemain muda. Pola permainan seakan-akan tidak bisa berkembang, seakan-akan tidak punya visi misi, salah passing, salah umpan, dan masih banyak persoalan yang dihadapi oleh timnas Indonesia yang diisi kebanyakan pemain muda. Kini Coach Sintayong pun mendapat beban yang begitu sangat berat. Mau tidak mau, timnas Indonesia harus bisa menang mengalahkan Filipina jika timnas Indonesia ingin lolos ke semifinal. Dan Pak Erick Thohir pun juga sudah memberikan target kepada Coach Sintayong. Di setiap pertandingan timnas Indonesia pasti harus ada perkembangan. Jadi pada intinya Pak Erick Thohir ini menegaskan bahwa Coach Sintayong harus bisa membawa perubahan di timnas Indonesia dan tentunya jangan sampai prestasinya itu menurun. Pelatih timnas Indonesia Sintayong yang saat ini menghadapi tekanan besar menjelang Piala AFF 2024 setelah hasil kurang memuaskan di fase grup dari 3 pertandingan. Timnas Indonesia hanya meraih 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Sintayong mengakui perbedaan level antara pemain muda dan senior. Jika Coach Sintayong gagal membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal, maka akan ada tekanan dari para supporter. Yang pastinya kalau untuk jangka panjang sangat bagus, tetapi kebanyakan kadang-kadang supporter juga menginginkan hasil yang bagus. Harapannya pastinya ingin juara. Tetapi di Piala AFF kali ini timnas Indonesia tidak diisi oleh pemain senior, melainkan diisi pemain muda yang nantinya akan diproyeksikan ke SEA Games dan fokus di Piala Asia U23. Dan ini pendapat dari netizen beragam reaksinya. Kalau untuk sahabat-sahabatku semua, jika Coach Sintayong gagal membawa timnas Indonesia ke Piala AFF, komentar kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Dan berikut ini beragam dari komentar netizen terkait Coach Sintayong yang saat ini dalam tekanan yang cukup lumayan besar. Akhir-akhir ini banyak yang menyuarakan stay out. Kenapa ini guys? Apa cuma gara-gara performa timnas Indonesia turun di Piala Ciki ini guys? Kalau iya, aduh gue nggak habis pikir guys, sumpah. Selama 2024 ini, dari bulan Januari sampai November, lihat, ada 4 target yang udah diselesaikan oleh STY. Dan cuman Piala Ciki ini yang membuat STY out, kan gak lucu. Indonesia sebentar lagi tuh masuk Piala Dunia dan tolak ukurnya ada di Piala AFF ini guys.
Ya Allah, kalau mau juara Piala AFF, turunilah skuad seniornya, panggil itu semuanya, Jay Izes dan lain-lain. Itu juara, yakin gua. Ini kan cuman buat regenerasi timnas Indonesia. Terus Pak Arya kemarin bilang guys, semua turnamen itu harus ada targetnya. Bener Pak. STY dan Pak Arya itu nggak salah semuanya sih. Semuanya benar. Yang pertama, STY ingin meregenerasi pemain timnas Indonesia. Itu dari pikiran STY pasti itu. Terus dari pikiran Pak Arya juga gini guys, menurut gua. Semua turnamen harus juara, karena kenapa? Karena Indonesia itu menggunakan uang negara guys. Jadi jangan sia-sia gitu loh. Jadi sebenarnya ini tuh Pak Arya bagus, STY bagus, cuman menurut gua abis Piala AFF ini, Pak Arya dan Sintayong duduk bersama-sama lagi untuk menyatukan visi misi lagi guys, menurut gua. Main kayak apa ini gitu loh, sampai bikin gue kesel akhirnya gue marah ke pemainnya kan. Padahal gue pikirin ya ini salah pelatih. Nih ya, ini gue jelaskan sekali lagi, terakhir kali gue jelaskan di sini. Gue bilang sebelum ini bola, gue nggak ada ekspektasi. Mau itu juara, mau nggak juara, mau apa. Artinya dari sisi skor, oke, dari sisi skor gue nggak peduli. Tapi yang gue peduli dari permainan, karena ini disiapkan. Artinya lu harus punya pola yang jelas sehingga lu menang kalah nggak penting. Di SEA Games lu pertahankan, lu lanjutkan. Nah ini yang gue kritik. Coach Justin pun merasa kesal dan kecewa dengan pola permainan timnas Indonesia yang diisi pemain muda yang akan dipersiapkan untuk SEA Games. Menang kalah tidak ada masalah, tetapi dari segi permainan timnas Indonesia bermain sangat jelek. Tentunya ini menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan Coach Sintayong sebelum SEA Games. Dan target dari timnas Indonesia ketika SEA Games adalah juara. Oke, di video ini gue mau menanggapin tentang postingan seseorang ini. Pasti kalian tahu nih siapa, yang mana postingannya. Saat ini pelatih timnas Indonesia Sintayong posisinya semakin terdesak atau didesak. Ya ilah. Masa cuman gara-gara lu kalah dari Vietnam, Seri sama Laos, lu udah ngebacot gede coy. Lu nggak lihat timnas kita sekarang ini di era kepelatihan Sintayong ini udah masuk ronde 3 Piala Dunia. Kemarin di Asian Cup, di Piala Asia umur 23 sampai ke semifinal, masuk ke Piala Asia. Cuman gara-gara lu ngomong gini. Ya elah ya Tuhan. Ini gua nggak tahu nih aliran toil dari bagaimana lagi nih, gua nggak tahu. Cuman ya gua mau bilang jangan terlalu ambil. Susah gua ngomong orang. Bang, bahas bang, tolong bang. Soal katanya El serba salah, lagi terdesak atau didesak. Iya, ini gue bahas. Jadi ini tanggapan dari gue soalnya lagi rame sekali di X. Salah satu orang di X itu bilang kalau misalnya saat ini posisi Sintayong itu sedang didesak, bukan terdesak. Artinya ada pihak yang ingin menggunakan momentum STY menjadi pelatih kepala di turnamen Mortal Kombat Piala AFF 2024 untuk bisa membuat Doi keluar dari kursi kepelatihan. Sebenarnya inti omongannya Mas ini itu adalah kalau misalnya emang hasil dari Piala AFF ini itu tidak sesuai dengan ekspektasi publik, ya harusnya diwajarkan karena emang esensi dari awal ikut turnamen ini itu kan emang regenerasi boy. Tapi yang mengacu dari statement Pak Ketum, yaitu adalah Indonesia harus menang melawan Filipina, seolah membuat publik tuh jadi bertanya-tanya, kenapa federasi justru memberikan target kepada Sintayong di Piala AFF ini? Karena menurut gue sangat nggak lucu ya boy. Kalau misalnya Sintayong harus keluar dari timnas gara-gara turnamen Mortal Kombat ini boy, asli. Iya, gue tahu emang Sintayong bukan pelatih terbaik dunia dan bukan berarti nggak ada pelatih yang bisa gantiin Sintayong di timnas sekarang. Cuma gue udah bilang berulang-ulang kali boy, soal pergantian pelatih, adaptasinya itu nggak akan semudah itu. Apalagi kita ada agenda penting tahun depan, yaitu adalah kualifikasi round 3 Piala Dunia. Tinggal 4 laga lagi nih, Australia, Panitia AFC, Fuyung Hai, sama Raja Terakhir. Kan kocak ya kalau misalnya sampai out gara-gara turnamen ini. Jadi menurut gua emang ada duri di sepak bola kita, duri yang nggak bisa dilepas boy, duri yang emang nggak pengen bola kita tuh baik-baik aja. Semoga ini sih nggak akan mengarah kemana-mana ya boy, karena yang paling penting
itu adalah perjalanan timnas kita menuju Piala Dunia. Nothing else. Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Ingat kawan-kawan ya. Sintayong aja bisa sampai level sekarang ini dengan apa? Penambahan pemain-pemain dengan lebih bagus. Tiap round, bahkan tiap pertandingan bisa beda-beda. Lawan Vietnam, pemainnya baru. Memang kita bisa menang lawan Vietnam kalau nggak tambah Tom Aye kemarin, belum tentu. Artinya Sintayong aja bertahap nih. Dan lagi-lagi Sintayong sering dikritik meskipun banyak membawa perubahan di timnas Indonesia. Katanya tanpa pemain naturalisasi Sintayong bisa apa? Bahkan Pak Arya pun juga ikut mengkritik. Kalau dari segi pandangan saya, Coach Sintayong ini sudah membawa dampak yang bagus untuk timnas Indonesia. Jadi perlu waktu untuk membuat timnas Indonesia mendunia, bukan dengan waktu secara singkat dan tiba-tiba. Aja. PSSI perbaiki usia muda. Nah, itu kritik. Itu mah nyuruh. Itu mah nyuruh. Mengingatkan. Oh, gini. Kalau mengingatkan mah jangan lupa makan ya. Kalau kritik PSSI, komisinya suruh bekerja dengan benar. Nyuruh lagi dong. Oh, itu nyuruh ya? Iya. PSSI ada apa dengan hak siar? Nah, jadi sekarang ada apa dengan cinta? Ada hak siar kok cinta? Kalau pengamat sepak bola yang satu ini, Bung Towel, memang tidak bisa diragukan. Bung Towel ini selalu mengkritik ya tentang Coach Sintayong, dan beliau ini ketika Coach Sintayong mau menang mau kalah tetap saja dikritik, dan saya pun juga tidak tahu apa sih maunya Bung Towel. Tetapi yang buat saya agak heran, ternyata ada loh netizen yang tidak mau disamakan dengan Bung Towel. Beliau ini juga sempat pernah viral yang bernama si Peci Merah. Ternyata si Peci Merah tidak mau disamakan dengan Bung Towel. Padahal kemarin si Peci Merah ini juga mengkritik timnas ya, dan seolah-olah anti Coach Sintayong. Katanya Coach Sintayong perlu diganti. Dan kemudian netizen itu seolah-olah menyamakan sama seperti Bung Towel. Tetapi si Peci Merah ini tidak mau disamakan dengan Bung Towel. Dan berikut pernyataan dari si Peci Merah. Salam Pancasila. Banyak netizen yang menghubung-hubungkan antara Peci Merah saya dengan Towel. Ini perlu saya klarifikasi ya, karena hal ini sangat mengganggu saya. Ya, level saya kok disamakan Towel, jauh. Ya, saya levelnya lebih tinggi karena IQ tinggi. Ya, ini penjelasannya detail ya. Bedanya antara Peci Merah dan Towel. Ya, kita bahas dulu tentang Towel. Towel itu pengamat sepak bola. Ya, pengamat itu dari kata dasar amat. Ya, ditambah awalan pe. Akhirnya menjadi tukang mengamati, tukang mengamat. Nah, jadi modalnya mata. Ya, mengamati kan modalnya mata, bukan yang lain-lain. Sehingga apa yang dikeluarkan pendapat dari Towel itu hanya berdasarkan penglihatan atau mata. Jadi ya kelihatan konyol gitu ya, kurang bermutu. Ya. Nah, lalu ada lagi klasifikasi yang lain, yaitu komentator. Kalau komentator tuh yang suka di TV-TV ya, itu setiap pertandingan sepak bola itu kan kalau mau gol ya digocek oleh Atep di ini dah. Nah, itu komentator. Kalau komentator itu modalnya mulut. Ya, makanya ya komentator ya terserah dia, terserah mulutnya begitu ya. Kalau saya adalah analis. Nah, ya, analis itu modalnya adalah pikiran. Ya. Saya melihat sesuatu, saya pikir, ini apa nih? Kenapa begini? Kok begitu? Ya, terus loh, kok tidak sesuai? Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Hasil akhirnya apa? Oh, hasil akhirnya begitu. Jadi maksud tujuannya seperti ini. Itu analis. Makanya kualitas komen-komen atau kualitas video, ya pendapat-pendapat itu jelas saya lebih unggul di antara
pengamat dan komentator, apalagi kalau dibandingkan dengan Toel, jauh dong ya. Ya kira-kira gitu ya netizen, supaya kalian tahu saya tidak ada hubungannya dengan Toel ya, karena memang saya lebih unggul gitu, ya. Oke ya, ingat jangan samakan saya dengan Toel, paham? Nah, merdeka.